siang perkara tersebut telah disidangkan dengan acara pembacaan putusan sela. Pembacaan putusan sela itu dilakukan oleh majelis hakim atas jawaban kita terhadap gugatan dia mengenai eksepsi. Eksepsi itu apa? Eksepsi itu adalah bantahan terhadap gugatannya, belum menyangkut pokok perkara. Kenapa kita ajukan eksepsi? Kenapa kita ajukan? Karena perkara ini sebenarnya sudah berulang-ulang dilakukan dan telah diputuskan oleh pengadilan negeri yang sama. Materinya sama, subjeknya sama. Dan putusan itu telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Awalnya didahului dengan gugatan mereka, gugatan si penggugat, diakhiri dengan putusan perdamaian. Dalam putusan perdamaian itu melahirkan suatu hak dan kewajiban masing-masing si penggugat dan si tergugat. Tetapi di kemudian hari para pihak tidak mentaati, tidak melaksanakan, khususnya si penggugat. Bahkan dia mengajukan gugatan terhadap isi dari putusan perdamaian tersebut. Itu kira-kira intinya. Dia ajukan gugatan itu untuk membatalkan putusan perdamaiannya dengan alasan pertama dia melakukan perlawanan terhadap isi putusan itu. Katanya itu seolah-olah bahwa isi dari putusan itu, putusan perdamaian tersebut bertentangan dengan hukum. Padahal putusan perdamaian itu didahului oleh kesepakatan bersama di luar persidangan. Setelah itu ada kesepakatan, dibawalah itu ke meja pengadilan, diserahkanlah ke hakim majelisnya untuk dituangkan dalam bentuk putusan. Maka lahirlah putusan perdamaian yang istilah hukumnya disebut akte vandadi. Tetapi kemudian dilanjutkan bahwa mereka penggugat mencoba mempermainkan hukumnya, mencoba mempermainkan atau mencoba mengalihkan perhatian lagi, seolah-olah putusan perdamaian ini tidak dilakukan atau tidak dilahirkan dengan kesepakatan bersama. Itu dia. Dengan adanya putusan perdamaian itu, ya kan? Dengan adanya putusan perdamaian itu, dia mencoba mau melakukan pembatalan itu melalui pengadilan dengan mengajukan gugatan perlawanan. Dan hasilnya apa? Di dalam putusan perlawanan bahwa Pengadilan Negeri Bekasi memutuskan bahwa perlawanannya tidak beralasan. Tidak beralasan. Makanya gugatannya ditolak. Tidak dapat diterima. Perlawanannya tidak dapat diterima dan dinyatakan bahwa si penggugat itu adalah pelawan yang tidak benar, tidak beretiket baik. Kan begitu ya? Walaupun sudah ada putusan Pengadilan Negeri Bekasi terhadap putusan perlawanan itu, dia mau mencoba lagi melakukan upaya hukum dengan mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Jawa Barat di Bandung. Pengadilan Tinggi Jawa Barat setelah melihat pemberkasan, setelah mengadili perkara tersebut, toh juga mengeluarkan putusan yang sama bahwa ini perkara yang sama yang telah diputus oleh pengadilan di bawahnya. Yaitu apa? Yaitu putusan perdamaian tersebut. Dan itu di dalam pertimbangannya bahwa itu adalah perjanjian yang menjadi undang-undang bagi kedua belah pihak yang harus ditaati, Setelah adanya putusan dari perlawanan dari pengadilan tinggi, kemudian beberapa lama itu berhenti. Tetapi kemudian melalui pengacaranya dia mengajukan gugatan perdata lagi yang intinya bahwa kita katanya melakukan perbuatan melawan hukum. Si tergugat melakukan perbuatan melawan hukum terhadap apa-apa yang tertuang di dalam akte perdamaian, putusan perdamaian terdahulu. Tentu sebagai tergugat kita kan akan membantah itu.
membantah dengan jawaban yang sudah ada sebelum-sebelumnya, yang setelah tertuang di dalam putusan perdamaian, bahwa ini persoalan ini sudah berdamai kok, tinggal melaksanakan. Punya etika itu baik apa tidak melaksanakan, kan begitu. Punya etika baik kan melaksanakan. Ternyata kan dia mencoba mau melakukan gugatan perbuatan melawan hukum lagi, perbuatan melawan hukum yang notabene kita dituduhkan, kita dilalilkan, si tergugat itu dilalilkan bahwa mereka melakukan perbuatan melawan hukum. Telah berjalan persidangannya, tetapi karena majelis hakim melihat bahwa berdasarkan jawaban kita, majelis hakim melihat dan menimbang bahwa ini sudah ada perkara sebelum-sebelumnya yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Makanya majelis hakim menganjurkan ke kita untuk mengajukan bukti pendahuluan. Apakah benar dalil kita, jawaban kita yang menyatakan bahwa ini perkara yang nebis in idem? Minggu kemarin hukum acaranya kita ajukan bukti pendahuluan bahwa ini loh bukti kita ajukanlah bukti-bukti yang ada sebelum-sebelumnya, bukti perdamaian, bukti putusan perlawanan, putusan pengadilan tinggi Bandung, itu kita ajukan kemarin. 1 minggu kemudian untuk hari ini majelis hakim mengabulkan jawaban kita dalam eksepsi, yang intinya bahwa gugatan penggugat telah nebis in idem, yang sama pokok perkaranya, yang sama subjeknya, sama pokok perkaranya, sama dalilnya, yang seharusnya sangat esensial, sama dengan perkara-perkara yang telah diputus sebelumnya. Nah, kita tidak tahu apakah dia menerima putusan yang tadi siang atau tidak, karena 1 minggu lagi, 14 hari setelah adanya putusan, ya kan, 14 hari setelah ada putusan, dia masih diberi kesempatan menerima atau tidak terhadap putusan yang tadi siang terhadap perkara nomor 105 PDTG 2020 PN Bekasi. Kita masih menunggu. Tapi apapun ceritanya, ya kan, kita tetap meladeni. Karena apa? Karena kami anggap, tergugat menganggap bahwa ini pihak penggugat ini dengan melihat, dengan merangkai peristiwa-peristiwa hukum yang telah dilakukan, memperhatikan upaya-upaya hukum yang dilakukan terhadap perlawanan terhadap putusan perdamaian, ya kan, kita siap melayani, dan kita menilai bahwa dia adalah pihak yang tidak beretiket baik lagi, tidak taat hukum. Apa iya harus seperti itu menerapkan hukum di Republik ini? Sudah ada putusan pengadilan kok yang sudah mempunyai kekuatan tetap, apalagi didahului dengan adanya putusan perdamaian. Apakah perdamaian itu tidak dihargai lagi? Apakah itu dianggap main-main? Pengadilan aja tidak bisa mencampuri itu kok. Justru dengan adanya perdamaian itu dikasihkan ke majelis hakim, dituangkan dalam putusan, satu kata pun itu tidak dikurangi. Ternyata apa? Si penggugat menganggap itu dianggap main-mainan atau apa, ya kan? Kita tidak menduga akan terjadi seperti itu, tapi itu hak mereka lah ya, itu. Tapi hasilnya apa? Itu juga NU, itu juga gugatan yang tidak dapat diterima, itu juga perlawanan yang tidak baik, mengembalikan ke semula bahwa ini sudah ada putusan perdamaian melalui putusan dading, tinggal melaksanakan kok. Dan itu menjadi undang-undang bagi kedua belah pihak. Sangat lucunya, kemungkinan kan sudah pada tahu. Dan yang paling menyedihkan, yang paling ironis kan gitu kan, bahwa objek yang ada di putusan perdamaian itu dinyatakan bukan punya dia. Jadi lahan DPD Golkar itu objeknya bukan punya dia. Terus kenapa dijual? Boleh dijual. Tentu kan si tergugat kan tidak semata-mata membeli barang kucing dalam karung. Kalau tidak ada dokumen-dokumen atau tidak ada pihak-pihak yang berkompeten menjelaskan bahwa itu miliknya.
Kok di gugatannya dia bilang bahwa itu bukan miliknya? Usulan perdamaian itu dari mereka. Duit sudah diterima, usulan perdamaian pun, ya kan? Dari mereka kita baca, oke. Tidak komit pun. Nah, kita anggap adil, kita tanda tangani, diserahkan ke majelis. Kok itu masih dipersoalkan kembali? Tidak komit. Itu tidak komit namanya, ya kan? Tidak konsisten, ya kan? Itu yang sangat kita sayangkan. Kita tidak tahu, ya kan? Motifnya apa? Kita semata-mata hanya menganalisa dari segi hukumnya. Kita tidak mau mencampur adukan dengan hal-hal lain demi kepentingan pribadinya atau apapun, tidak ada seperti itu. Kita hanya semata-mata untuk menjawab bahwa inilah hukumnya. Sudah ada putusan konsekuensinya seperti ini. Nah, itulah hari ini kita sependapat dengan majelis hakimnya yang memutuskan bahwa ini adalah perkara yang nirsian idem. Makanya jawaban kita melalui eksepsi diterima. Begitu. Akhirnya artinya putusan hakim tadi kesimpulannya menolak gugatan Bukan mereka. menolak, itu bahasa hukumnya beda. Bahasa hukumnya Tidak dapat diterima. Tidak diterima, ya kan? Tidak dapat diterima artinya bahwa perkara ini sudah ada loh putusan sebelumnya. Kalau mungkin belum ada, itu bukan tidak dapat diterima namanya. Karena setelah dia ini bisa jadi gugatannya dikabulkan atau ditolak. Tapi ini kan tidak dapat diterima itu dengan alasan bahwa ini sudah ada perkara sebelumnya yang sudah inkrah. Biar publik tahu siapa yang mempermainkan hukum. Nah, terus mau berapa lagi? Mau berapa kali lagi dia mengajukan gugatan? Hak dia, terserah. Apakah ini pengadilan yang nggak main-mainan? Ya kan? Kita kurang tahu. Tapi apapun ceritanya itu hak dia lah. Mau langkah apapun yang dilakukan, kita tetap akan meladeni. Ya, tetap tentu dengan koridor hukum yang berlaku. Ya. ini intinya berapa kali kekalahan mereka di ranah Ini hukum perkara yang keempat. Semua gugatannya ditolak, termasuk pengadilan tinggi dalam gugatan perlawanan. Ya kan? Yang ketiga. yang sudah yang- ingkrah. Nah, iya. Kekalahan. Ada tambahan Ini belum ingkrah nih. Ini kan menunggu 14 hari lagi. 14 hari lagi. Dikasih waktu buat mereka untuk menerima atau tidak menerima putusan yang tidak dapat diterima terhadap perkara nomor 105. Iya. Kalau judul titel gugatan mereka kan perbuatan melawan hukum. Yang nomor 105 Terus 105 ya. yang barusan diputus. Terus di positanya dan dalil-dalil dalam positanya dia tidak membuktikan bahwa tergugat kami itu telah melakukan perbuatan hukum. Tapi di petitumnya, di tuntutannya diminta supaya dinyatakan perbuatan hukum. Makanya majelis juga berkesimpulan itu tidak terbukti kita melakukan perbuatan hukum. Itu intinya. Kami berharap para pihak, khususnya si penggugat, taat hukum lah. Apalagi penggugat itu termasuk orang besar. Seharusnya menjadi panutan yang taat hukum. Jangan mempermainkan hukum lah. Buktinya apa? Segala upaya hukum yang dilakukan sama dia percuma. Dan akhirnya apa? Kita mempunyai image yang negatif, seolah-olah dia mengulur-ulur waktu dengan mempergunakan sarana hukum yang disediakan oleh Republik ini. Hasilnya apa? Atau juga seperti itu kok. Itulah yang harus ditaati, bahwa awalnya sudah terjadi perjanjian perdamaian. Janganlah mempermainkan hukum lah. Itu sebagai statementnya.